Okay, let's go and continue to the next explanation. Penjelasan selanjutnya tentang time. Wah, ini yang sering sekali nih banyak yang kayak bingung gitu. Kalau mau ngomong waktu dalam bahasa Inggris tuh gimana sih? Agak bingung ya pastinya ya. Nah, oke, kita bahas pelan-pelan ya. Jadi di modul sudah ditulis juga, jadi tidak perlu khawatir. Di modul ada penjelasannya, sambil dengar penjelasan dari sini juga biar tambah paham. Oke, kita mulai dari pembagian waktu. Jadi di dalam bahasa Inggris itu, waktu itu dibagi menjadi dua ya. It's defined into two times, dua waktu. Yang pertama itu waktu dari pagi, dari jam 12 itu, dari jam 1 pagi itu sampai dengan jam 12 siang. Lalu ada lagi jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kita mungkin menyebutnya kayak misalnya jam 7 itu berarti dia pukul pagi ya. Terus kalau 19 itu berarti dia malam. Ya kan kita membedakannya dari situ. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, jangan sekali-sekali teman-teman nulis 19 gini ya. Karena nggak ada yang paham. Oke, jadi bagaimana sih terus kalau mau bilang kalau jam 7 yang dimaksudnya itu adalah jam 7 sore atau malam ya, udah malam kayaknya itu, malam ya. Oke, berarti kita pakai yang istilah yang namanya PM. Nah, jadi mungkin teman-teman sering lihat di Windows-nya, di laptop gitu ada tulisannya AM sama PM ya. Itu yang sering sekali saya lihat soalnya. Nah, itu adalah bentuk dari waktu di dalam bahasa Inggris. Jadi dia ada dua, yaitu PM dan juga ada juga yang namanya AM. So, how to define, bagaimana cara mengetahui yang ini PM, yang itu PM itu maksudnya apa, yang AM itu apa? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi kalau PM itu berarti dia adalah waktunya di atas jam 12 siang. Jadi ketika jam 7-nya itu PM, berarti dia itu jam 7 malam gitu. Terus kalau misalnya dia itu pakainya AM, berarti itu masuknya jam breakfast pagi, seperti itu. Jadi gampang banget perbedaannya AM sama PM itu hanya dibagi waktunya aja. Ketika AM berarti di pagi hari, ketika PM itu berarti di atas jam 12 siang, seperti itu. Nah, tapi selain itu juga kalau udah pembagian waktu di modul itu juga akan dipelajarin, teman-teman juga bisa belajar tentang bagaimana cara membaca waktu dalam bahasa Inggris. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat gambarnya di sebelah ya. Jadi di situ ada waktu, ada jam gitu. Di situ ada tulisan to sama past. Lalu kapan menggunakan to dan kapan menggunakan past? Nah, itu bisa dilihat, itu bisa dibagi gitu. Jadi ketika kita menggunakan to itu setelah jam yang setelah angka 6 ke atas gitu ya. Terus yang pas itu dari jam 12 menuju kayak yang kuning itu sama yang hijau ya. Pasti bisa membedakannya. Di situ ada quarter itu berarti seperempat. Terus kalau half itu berarti dia setengah. Kalau misalnya dia jam tepat itu berarti dia o'clock, seperti itu. Kita langsung ke contohnya aja biar nggak bingung. Nah, semisal nih, saya punya waktu 05.07. Nah, ini 05.07 kita bisa lihat di jam ya, jam yang ada di situ 5. Nah, 5 itu dia masuknya masih ke to apa ke past? Nah, di situ dia 5 masih masuk ke past ya. Jadi kita bisa panggil sebagai 7 past 5. Yang berarti dia itu jamnya jam 5 lebih 7 menit gitu. Jadi kita masukin 7-nya dulu, lalu kita pakai past, ya, kita pakai past, lalu kita pakai 5, itu untuk jam intinya, gitu. Ada lagi yang lain. Okay, so let's continue to the next example ya, yang pakai to. Misalnya, jam berapa ya? Ini lebihnya dari 8 misalnya ya. 08, nggak jelas ya, kita hapus dulu. Oke, 15 misalnya. Oke, coba kita pakai yang ini. Kira-kira bentuknya jadinya seperti apa? Nah, kalau 15 itu kan a quarter.
ya, itu a quarter ya. Jadi kita pakainya a quarter. Karena jam 8 itu di atasnya 6, jadi kita pakainya a quarter to, bukan pas deng, sorry. Pas 8. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena dia jam 8-nya itu lebih 15 menit. Kecuali kita pakainya 45. Nah, kalau pakai 45 gimana? Jadinya, setelah jam 8 jam berapa? Jam 9 ya. Jadinya, a quarter to, kok no sih? Sorry. To 9. Jadi jam 9 kurang 1/4. Seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris, kalau dia itu kayaknya lebih dari 30 menit, dilewat dari angka 6, berarti dia pakainya to. Seperti itu. Jadi a quarter to 9. Jam 9 kurang 1/4. Seperempat jam lagi menuju jam 9. Seperti itu. Jadi 8-nya nggak dibaca ya. Kita ganti jadi 9. Karena setelah 8 itu 9. Seperti itu. Lalu, semisal kita pakainya 7.30. 07.30. Terus bagaimana? Nah, kalau bagaimana jadinya kita bacanya seperti ini. A half past 7. Berarti setengah 8. Jadi udah setengah jam lebih dari jam 7. Jadi setengah 8. A half past 7. Seperti itu. Duh, kok bingung ya? Ya, ini tuh versi Britishnya, teman-teman. Jadi kalau kita mau coba belajar bentuk Britishnya ya harus begini. Agak ribet bacanya waktunya. Tapi kita juga bisa pakai dengan American version. Nih kalau teman-teman suka ngomongnya tuh cas-cis ngomong bahasa Inggrisnya pakai American, itu bisa lebih simpel lagi nih. Misalnya teman-teman punya waktu 08.40. Ya udah tulis aja 40. Sorry, bukan 40. 8:40. Gampang ya. 8:40. Tuh, udah deh dibaca aja jamnya, waktunya. Jadi 8:40 atau 8:10 atau berapa lagi? 8:16 seperti itu. Jadi lebih gampang sih kalau versinya American gitu. Jadi langsung kayak dibaca aja semuanya. Terus kalau jam tepat gimana? Wah, gampang sekali. Kalau kita punya jam 9 misalnya. Jadinya 9 o'clock. Ya, gampang ya. Jangan lupa komanya di atasnya. Seperti itu. Oke, jelas ya? Jelas dong? Oke, nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung atau seperti apa, dilihat lagi di modulnya. Di situ sudah ada penjelasannya, ada gambarnya juga, bisa diperhatikan. Oh, maksudnya begini, seperti itu. Oke, don't forget to do your practice. Jangan lupa kerjakan praktisnya. And then let's go and continue to the next explanation, chapter 6. Check it out.